Apa hukum baca Quran tak pakai tajwid? Rubbat halil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa? Karena tak betul tajwid makharijul hurufnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين. Apa hukum baca Quran tak pakai tajwid? Rubbat halil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa? Karena tak betul tajwid makharijul hurufnya. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah salah. Kenapa? Tak pernah aku baca. Belajarlah baca. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu kuburan. Kenapa rumah itu kuburan? Karena tak pernah dibacakan Quran di dalamnya. Maka sebelum tidur malam baca Quran. Qul huwallahu 3 kali, Qul falaq sekali, Rabbin nas sekali, Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali. Hembuskan ke tapak tangan, disapukan ke muka, kepala, ke badan. Bismika Allahumma ahya wa amut. Mimpi nampak setan hantu di balong tanah, baca ta'awuz, a'udzu bikalimatil tammati min kulli syaitanir rajim. Apa yang kita lakukan? Baca Quran. Baca Quran. Belajar. Tidak ada kata-kata terlambat. Belajar baca Quran. Ada orang masuk Islam di Prancis, Paris, Prancis, umur 60 tahun, belajar baca Quran. Kawan saya pulang dari Kairo, nama tak boleh sebut. Man, aku waktu pulang Kairo dapat kerja. Apa kerja kau? Ngajar ngaji. Siapa yang kau ajar? Pendeta. Hah? Kenapa kau ajar pendeta? Rupanya dia mau S2 ke Vatikan. Syarat S2 Vatikan harus bisa baca Quran. Kebetulan aku dapat jadi gurunya. Berapa lama kau ajar dia? Sebulan ku ajar, bisa baca Quran. Sekarang mana dia? S2 di Vatikan. Ah, dapat dosa lah kok. Itulah aku pusing sekarang. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Oleh sebab itu belajar Quran. Yang tak betul baca Quran selama ini, yang tak bersuara baca Quran, baca. Ini banyak orang baca Quran ujung-ujungnya. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Ustaz permisi ya, mana jemput gigi dulu. A'udzu billahi minas syaiton. Apa syaiton? Macam mengalau ayam. A'udzu billahi minas syaiton. Bukan syaiton. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang kali itu pula. Kau bacalah. Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah. Awaklah muji diri sendiri, siapa lagi? Istilah tajwid adalah istilah seperti istilah ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu tadi sore kita bicara apa, ilmu tasawuf. Intinya adalah kita membaca Al-Quran dengan benar sesuai yang diajarkan Nabi, sesuai dengan cara bacanya orang Arab, tanpa ada lahan, tanpa ada kesalahan yang merubah huruf, yang merubah makna. Itu tujuannya. Asalkan tidak merubah makna, selesai. Cuma tajwid itu dari tajwid untuk berindah. Maka ada ilmu-ilmu yang sudah dituliskan oleh para ulama-ulama tentang ilmu tajwid agar kita sama dengan yang dibaca oleh Nabi atau para orang-orang Arab. Maka hukumnya wajib mempelajari tajwid agar bacaan Quran kita benar. Tapi kalau sudah benar gak pakai tajwid tak apa-apa.
Misalnya Anda lahir lidah Arab, nggak pakai tajwid, tapi langsung talqin dari seorang syekh mukrik yang hebat, langsung bismillah sampai wallah, itu sudah benar, nggak pakai tajwid apa-apa. Nggak harus belajar ilmu tajwid, yang penting bacaannya benar kok gitu. Orang Arab tuh baca Quran bisa, nggak perlu ngerti nahwu sorot kok. Jadi karena kita tuh orang yang ajam, misalnya lidahnya masih lidah pelat, mat kurang ngerti, maka kita perlu belajar tajwid. Maka belajar tajwid itu adalah ilmu alat untuk membenahi bacaan di dalam Al-Quran. Maka bagi orang yang bacaan Al-Qurannya belum benar, wajib belajar ilmu tajwid, wajib. Cuma apakah di saat orang belum benar tajwidnya tidak boleh baca Al-Quran? Lah ini yang harus dijelaskan. Ini gara-gara tajwidnya nggak benar lalu nggak baca Al-Quran. Kenapa? Saya dosa dong. Nggak dosa. Kalau Anda memang belum bisa tajwid secara benar, ya baca Al-Quran biarpun belepotan. Ya tetap tak dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sebutkan. Jadi al-mahir bil Quran ma'al kiramil bararati. Orang yang bacaan Qurannya hebat bersama malaikat-malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alladzi yatatakta itu kalau baca belepotan. Ya hak jadi kaf, memang banyak. Fa jadi fa kadang-kadang memang, tapi tidak disengaja. Memang dia belajar susah. Bacanya berat ya. Wa Quran berat syak. Maka dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahalanya capek. Jadi ibu-ibu yang soleha, para bapak-bapak yang sepuh misalnya, belajar Iqra setelah pensiun, baru sadar, tobat, alhamdulillah, bacanya tak karu-karuan. Tak apalah, bacanya sebisanya. Yang penting tidak boleh dengan sengaja membaca Al-Quran dengan salah. Tapi Ustadz yang sudah benar bacaannya kok main-main, dosa. Tapi orang awam, makanya Ustadz tajwid agak lembut deh kepada orang tua. Orang tua itu sudah pada kaku semuanya, lidahnya kaku, suruh fasih susah. Yang muda saja kadang karena lidah Asia ini kan udah alot ya, udah susah. Kita ini udah alot ya, semampunya, tapi tetap harus belajar. Tapi selagi belum benar tajwidnya, membaca Al-Quran tetap dianjurkan. Ibu-ibu yang soleh nggak ngerti tajwid, baca Al-Quran sudah, bacanya kayak apa saja, baca Al-Quran. Salah asalkan tidak disengaja, tidak dosa. Yang berdosa itu dengan sengaja. Maka ini sering kami hadirkan. Maka Ustadz tajwid jangan terlalu kaku-kaku deh. Jangan semuanya harus samakan dengan Muammar ZA. Sama-sama Muammar ZA sama siapa tuh? Korek-korek yang internasional. Ya nggak aja yang baca Quran nanti. Kemudian membaca Al-Quran itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah dapat pahala lisan, pahala mata, pahala telinga. Yaitu di saat Anda membaca dengan keluar suara, membaca dengan mulut, keluar suara, didengar oleh telinga dan membaca. Ada Al-Quran yang 2 pahala, lisan sama telinga, yaitu di saat dengan hafalan. Maka membaca Al-Quran dengan mushaf, dengan melihat Al-Quran, itu lebih bagus daripada dengan hafalan. Karena membaca itu matanya ikut beribadah. Ada yang pakai kuping saja, dengar orang baca Al-Quran, dengan televisi itu Al-Quran, tip recorder Al-Quran dapat pahala. Termasuk ada di antaranya adalah orang tua yang kalau keluar suara itu ngos-ngosan, akhirnya tidak mampu mengeluarkan suara, tapi baca Al-Quran dengan matanya saja. Membaca huruf-huruf Al-Quran dapat pahala, tapi pahala mata saja. Jadi banyak caranya. Yang jelas harus kita dekatkan umat kepada Al-Quran. Memang itu kejadian di Jawa. Ustadz tajwid ini bikin orang tua pada keder semuanya, dibentak semuanya. Orang tua, orang pensiunan tadi saya bilang. Orang pensiunan pengen belajar, ketemu ustadznya yang salah, harus semuanya kok aja seminggu udah benar. Kok. Orang tuanya susah ya. Sudah tak bunyi-bunyinya deh. Besok sambil berlahan. Kok. Seminggu kok. Atau orang sudah fa. Nah, ini beres-beres ini. Ya, memang sambil belajar. Ketemu orang Jawa Timur banyak nih. Alhamdu. Beres, alhamdulillah, beres. Yang penting tidak disengaja, tidak dosa. Tapi yang wajib terus tetap belajar. Mohon para ustadz tajwid, kalau duduk sama orang tua agak ditutup kupingnya gini lah. Nanti marah-marah terus nanti, insyaallah ya. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa ala sayyidina Muhammad. Hasbunallahu